Selamat datang para hadirin sekalian. Sebelumnya, dimohon untuk para hadirin sekalian mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofon, karena acara kita pada malam hari ini akan segera dimulai. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kak Habib Alvin Nur Rahman, APMM, selaku Ketua Umum KPM UNJ, dan Kak Tia Wahyuningsi, APMU, selaku pembicara, dan Kakak Mentor APMM yang saya banggakan. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas dan berkat rahmatnya, kita bisa beraktivitas dengan baik pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada acara Sekolah Mentor 2. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Sylvia Ramadhani, selaku Master of Ceremony yang akan membantu acara kita pada malam hari ini, yaitu Sekolah Mentor 2 dengan topik cara merumuskan hipotesis dan menentukan teknik sampling. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan dan bacaan doa. Kedua, dokumentasi awal. Ketiga, perkenalan dan bacaan CV moderator. Keempat, perkenalan dan pembacaan CV bicara. Kelima, pemaparan materi. Keenam, sesi tanya jawab dan diskusi. Ketujuh, pembacaan kesimpulan. Kedelapan, penyerahan sertifikat pembicara dan moderator. Kesembilan, dokumentasi akhir. Kesepuluh, penutupan. Selanjutnya, kita akan melakukan dokumentasi awal kepada kakak operator yang sedang bertugas. Dipersilakan untuk memandu dokumentasi awal. Juga kepada kakak-kakak yang sudah join pada Zoom ini, dimohon untuk membuka kamera. Baik, untuk sesi dokumentasi sendiri, eh, ditunggu untuk kakak-kakak yang belum open cam untuk open cam hingga jam 19:49. Baik, dokumentasi akan dimulai dalam 3, 2, 1. Baik. Terima kasih kepada kakak yang bertugas yang telah memandu dokumentasi kita pada malam hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti. Namun, kali ini bukan saya yang memandu. Akan ada kakak moderator yang keren banget nih. Kepada kakak operator, boleh tolong ditampilkan CV moderator kita, Kak? Pak Muhammad Farid adalah mahasiswa aktif dari program studi pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023. Saat ini, beliau mencatatkan IPK sebesar 3,85 dari skala 4,0. Beliau memiliki ketertarikan yang besar pada dunia teknologi data, khususnya bidang data science. Untuk terus mengembangkan dirinya, Kak Farid aktif mengikuti berbagai organisasi dan pelatihan yang relevan di bidang tersebut. Dalam dunia organisasi, Kak Farid saat ini menjabat sebagai staf sekaligus bendahara Departemen Rohani dan Sosial di Badan Eksekutif
mahasiswa Prodi PTIK. Di sana, Kak Farid terlibat dalam berbagai kegiatan donasi sosial serta mengelola sosial departemen dengan konten yang komunikatif dan interaktif. Tak hanya itu, Kak Farid juga menjadi bagian dari kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta sebagai staf Divisi Perencanaan dan Pengembangan Penelitian dan turut mengorganisir program pendanaan penelitian KPM atau P3KPM. Pengalaman Kak Farid dalam dunia kepanitiaan, Kak Farid pernah menjadi staf divisi acara dalam Informatik Super Cup 2024 untuk bidang perlombaan kompetitif programming. Kak Farid juga menjadi bagian inti dari kegiatan aksi sosial BEM P3 2024 serta turut berkontribusi dalam acara PKMPB-RTE sebagai staf divisi medis. Pelik 2024 sebagai staf perlengkapan dan buka bersama KPM UNJ 2025 hingga konferensi Castle 2025 sebagai bagian dari tim acara. Kak Farid juga memiliki keterampilan dalam bidang pemrograman menggunakan Python dan SQL, public speaking, pengelolaan media sosial, hingga desain dan editing. Untuk soft skill, Kak Farid sangat unggul dalam problem solving, critical thinking, teamwork, dan analisis. Dalam penggunaan software, Kak Farid terbiasa bekerja menggunakan Canva, Microsoft Office, 4D, Figma, serta Visual Studio Code. Wah, keren banget ya moderator kita pada malam hari ini. Kak Farid, eh, kita langsung panggil aja nih Kak Farid pada malam ini. Kak Farid, apakah sudah bergabung Kak pada malam hari ini di acara ini? Sudah, kalau Oke, gimana nih kabarnya Kak Farid? Alhamdulillah baik untuk malam ini. Oke, Untuk udah siap. Silvi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik Kak. Gimana nih Kak Farid? Udah siap belum nih Kak untuk memandu acara malam hari ini? Insya Allah siap ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Kak Farid selaku moderator untuk membantu Sekolah Mentor 2 dengan topik cara merumuskan hipotesis dan menentukan teknik sampling. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Silvi selaku MC yang telah membuka acara kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada kakak-kakak mentor APMM. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Sekolah Mentor 2 kita pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan yang tentunya sangat penting untuk bersama-sama kita ketahui. Topik kita pada malam ini yaitu adalah merumuskan hipotesis dan menentukan teknik sampling. Tapi sebelum itu, kita panggilkan pembicara kita yang keren banget. Mungkin boleh tolong pada kakak operator untuk menampilkan CV pembicara kita pada malam hari ini. Baik, pembicara kita pada malam ini yaitu adalah Kak Tia Wahyuningsih. Kak Tia adalah mahasiswa aktif, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Oke, bisa di next. Untuk keahliannya sendiri, Kak Tia unggul di bidang Microsoft Office dan Public Speaking. Dan untuk job saat ini, Kak Tia menempuh tutor privat math, pelatih QSMAN 36 dan SMAN 21, dan tutor OSN Matematika. Untuk pengalaman Kak Tia sendiri, yaitu ada lembaga legislatif mahasiswa sebagai Sekretaris Jenderal dan Staf Komisi 3 MTM UNJ 2024, Bendahara BPMF IPA UNJ 2023, Bendahara LM, LLMP, Kepala Komisi Infokom LLMP, Staf Komisi Rosos, dan Ketua Pelaksana KPUP Pendidikan Matematika 2021.
Dan ada kelompok peneliti muda, di mana sebagai Kepala Divisi PSD KPMUEJ 2023, staf pengembangan sumber daya anggota di tahun 2021 dan 2022, Koordinator acara orientasi anggota baru KPMUEJ 2021, staf acara pengabdian masyarakat KPMUEJ 2021. Selanjutnya ada Lembaga Dakwah Ulul Albab sebagai Bendahara 1 LDUA 2022, staf acara MLTF, dan staf Learning Center LDUA 2021. Oke, untuk selanjutnya ada capaian dan penghargaan nih. Untuk yang terbaru ada mahasiswa berprestasi Student Award FMIPA 2024, ada Gold Medals in Indonesia International Applied Science Project Olympiad oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya di tahun 2023, juara 3 Gebiar Mahasiswa Matematika Universitas Pendidikan Indonesia 2023, juara 1 LKTIN Pekan Raya Pendidikan 2023, dan Gold Medal MIPA Road to Scientific Paper 10 2023. Oke, bisa di next. Oke, mungkin itu saja untuk CV dari Katia Wahyuningsi. Eh, Baik, terima kasih kepada kakak operator. Sekian perkenalan singkat yang dapat saya sampaikan. Jika kita lihat dari latar belakang pendidikan dan pencapaian ya, pembicara kita pada malam ini sudah berpengalaman ya. Jadi memang sangat sesuai dengan topik pembahasan kita pada acara Sekolah Mentor 2 ini, yaitu merumuskan hipotesis dan menentukan teknik sampling. Baik, langsung saja kita sapa pembicara kita yang pada malam ini. Halo Katia, apa sudah terhubung? Halo Farid, masuk gak suara aku? Masuk Kak. Gak kersek-kersekan ya? Enggak Kak, aman. Oke, Oke, gimana nih Katia kabarnya di malam yang lumayan sejuk nih, habis hujan juga kan soalnya. ya Alhamdulillah baik. Farid gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke, jadi Oke, gimana nih Kak? Sudah siapkah untuk jadi pembicara kita pada malam hari ini? insya Allah siap banget. Oke, karena Katia sudah siap untuk menjadi pembicara kita pada malam hari ini, kakak-kakak mentor APMM sekalian juga pastinya harus siap nih untuk memperhatikan pemaparan materi dari pembicara kita pada malam ini. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan catatan dan pertanyaannya ya kakak-kakak mentor sekalian. Baik, langsung saja kepada Katia dipersilahkan. Oke, aku izin saya scan dulu ya. Sebentar. Ya udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum ya screen-nya? Sudah terlihat Kak? Oke, ya mungkin udah disampaikan ya. Pembahasan kita malam itu terkait merumuskan hipotesis sama menentukan teknik sampling. Sebenarnya ini materinya dasar, tapi beberapa sering aku lihat gitu ya ada eh, kesalahan gitu terkait hipotesis penelitian sama hipotesis statistika itu biasanya yang sering banget keliru gitu ya, membedakan hipotesis penelitian sama hipotesis statistika kayak gitu. Nah, pastinya terkait menentukan hipotesis dan merumuskan hipotesis dan menentukan teknik sampling ini biasanya ini digunakan untuk penelitian kuantitatif gitu ya, karena kalau kualitatif itu tidak membutuhkan hipotesis kayak gitu. Terus kalau R&D juga sama gitu, tidak ada yang butuh, ada yang enggak kayak gitu. Nah, mungkin ini lebih spesifik untuk teman-teman yang nantinya akan mementori yang mengambil kuantitatif kayak gitu. Ini sebelumnya berarti mungkin udah pada tahu gitu ya terkait hipotesis penelitian. Kalau sebenarnya simpelnya itu hipotesis penelitian itu ya dugaan sementara yang biasanya itu kita sebut dengan asumsi, kayak asumsi kita nih terkait teori ini tuh adalah ini kayak gitu. Nah, kalau menurut
pengertiannya gitu ya. Hipotesis penelitian adalah merupakan dugaan sementara yang berupa asumsi atau pendapat yang bersifat sementara dan masih perlu diuji kebenarannya melalui pengumpulan data analisis disusun berdasarkan teori, hasil observasi, atau kerangka yang logis. Nah, jadi hipotesis penelitian ini tuh nanti akan berhubungan sama rumusan masalah. Itu nanti kita lihat dulu nih rumusan masalahnya tuh apa. Nah, nanti setelah dari rumusan masalah itu akan masuk ke hipotesis penelitian. Terus juga akan berhubungan sama hipotesis statistika. Terus habis itu baru nanti pas diambil datanya, terus diolah datanya, maka eh, hipotesis ini atau dugaan sementara ini akan dibuktikan di kesimpulannya kayak gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Dari awal rumusan masalah, terus kita punya dugaan sementara yang nantinya akan dijawab setelah kita melakukan observasi yaitu di kesimpulan kayak gitu. Nah, mungkin terkait manfaat ya untuk hipotesis ini itu menjadi arahan karena kalau misalnya kita mengambil penelitian kuantitatif tapi kita nggak punya hipotesis atau dugaan sementara, kayak contohnya gini, kalian tuh mau meneliti kan penelitian itu tuh adanya masalah tapi semua masalah itu nggak semuanya punya solusi kayak gitu. Nah, kita cari solusi berdasarkan masalah yang ada. Nah, jangan sampai kita nih punya solusi tapi kita nggak punya masalah atau kita punya masalah tapi nggak punya solusi. Kayak misalnya eh, teman berantem kan tuh ya udah masalah kayak gitu. Nah, itu kan nggak bisa dijadikan penelitian. Tapi penelitian ini kayak misalnya banyak sampah di sekitar gedung G. Nah, itu gimana caranya biar sampah-sampah ini nggak jadi busuk dan bau kayak gitu. Nah, itu mungkin teman-teman KPM punya ide penelitian kayak gitu. Nah, tapi arahnya itu kemana nih? Mau diapain kayak gitu? Hipotesisnya tuh apa atau dibuat dulu nih pengaruh terkait pengaruh bau sampah di gedung G terhadap eh, minat organisasi misalnya kayak gitu. Nah, kan kita juga punya arah kayak gitu untuk ke penelitian kita kayak gitu. Terus yang kedua membantu mengarahkan fokus. Nah, fokus itu apa kayak gitu. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu pasti ada variabel. Nanti teman-teman akan belajar ya variabel X sama variabel Y kayak gitu yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam hipotesisnya itu dua-duanya, hipotesis penelitian sama hipotesis statistika kayak gitu. Nah, yang ketiga memudahkan dalam membuat rumusan masalah yang tadi. Eh, Nanti ketika kita udah membuat rumusan masalah, terus beda sama hipotesisnya, jadi kita juga mikirin nih terkait hipotesis penelitian itu gimana ya nanti kalau misalnya contoh judul pengaruh video TikTok terhadap motivasi belajar siswa. Nah, berarti kan rumusan masalahnya itu apakah ada pengaruh dari motivasi apa video TikTok terhadap motivasi siswa kayak gitu. Nah, itu juga harus tahu nih hipotesis penelitian itu apa-apa yang nantinya bakal kita jadiin penelitian dan sampai kalian kayaknya udah tahu nih ini tuh kayaknya nggak bakal ada pengaruhnya tapi kalian coba untuk apa namanya untuk tetap dilakuin penelitian itu tapi ujung-ujungnya tidak ada pengaruhnya. Nah, itu juga makanya pas mau buat penelitian itu harus diperkirakan matang-matang kayak gitu terkait penelitian kuantitatif khususnya gitu ya. Jangan sampai kalian mau ngukur sesuatu tapi udah tahu nih kalau ini nih kayaknya nggak bakal jadi ada pengaruhnya kayak gitu terhadap variabel Y-nya kayak gitu. Terus yang keempat tadi menjadi dasar dalam pengumpulan data dan analisis datanya kayak gitu. Jadi sebenarnya materi dasar tapi ini penting gitu ya untuk keberlanjutan penelitian kita gitu. Nah, selanjutnya itu dasar dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama ya pasti ada kajian teori yang relevan. Jadi semuanya tuh teori-teorinya itu harus relevan. Nah, makanya ada namanya sebelum kita membuat judul tuh ada namanya buat outline-nya dulu. Kira-kira ada gak sih penelitian sebelumnya yang sama apa misalnya oh ini misalnya kalian cuma beda variabel X-nya doang. Nah, itu coba dicari tahu apa sih yang biasa kan biasanya ada kesimpulan terus kita tuh baca dulu ya artikelnya kesimpulan sama saran dan masukannya. Nah, itu dicari tahu oh sarannya itu ini. Nah, itu bisa jadi judul kalian kayak gitu. Terus pengalaman atau fenomena empiris. Jadi kayak pengalaman misalnya teman-teman kayak pengguna TikTok nih.
pengguna TikTok itu sebenarnya tuh dia membawa hal yang positif atau negatif sih kayak gitu. Terus yang ketiga kerangka berpikir ilmiah. Nah, kan di bab satu itu ada latar belakang. Terus di latar belakang kita ringkas di identifikasi masalah. Terus nanti di bab dua itu ada namanya kerangka berpikir. Nah, itu nanti kerangka berpikir itu kayak bahasa penulis secara ilmiah yang menjelaskan penelitiannya itu, tapi secara logika dan juga bahasanya ilmiah. Nah, itu merangkum semua dari hipotesis yang kalian dapatin di tadi kajian teori gitu. Nah, yang keempat adalah pengamatan awal atau studi pendahuluan. Nah, itu kayak yang tadi yang awal, kayak pengamatan awal, kayak ngelihat sampah di gedung G, itu tuh bau dan kotor. Terus habis itu misalnya kamar mandi gedung G, atau kemarin kan beberapa, kayaknya aku dapat info kalau listrik di gedung G juga padam, kayak gitu. Nah, itu apa sih yang mempengaruhi listrik itu? Nah, itu jadi pengamatan awal kalian gitu. Kayak kemarin kan kayaknya KPM tuh eh, pernah sampai dari P3 KPM, terus masuk ke Pekim, terus masuk ke Pimnas kayak gitu terkait masker. Nah, itu tuh mereka kayak mengamati karena lagi COVID, terus jadinya banyak sampah medis, terutama masker medisnya. Nah, itu mereka gunain untuk pupuk. Nah, itu bisa membawa mereka ke dari hal yang P3KPM, terus habis itu Pekim, terus habis itu ke Pimnas kayak gitu. Nah, itu hal yang luar biasa gitu dari pengamatan awalnya dia gitu, banyak sampah-sampah yang menumpuk terutama pas saat corona kayak gitu. Nah, teman-teman bisa nih pengamatan awal misalnya yang eh, elek prodi elektro, terus itu apa biasanya K3 kayak gitu, atau misalnya kalau di prodi aku pendidikan matematika terkait dunia pendidikan itu banyak misalnya gaya belajar siswa. Nah, itu pengamatan awal apalagi yang udah PKM tahu nih misalnya gaya belajar siswa itu ada yang visual, audio visual atau apa. Nah, nanti teman-teman bisa nih ngamatin siswa itu kayak gitu. Terus konsep dasar hipotesis. Nah, ini tadi udah di awal ya pengertiannya. Ini bisa bersifat tuh sementara, belum terbukti. Jadi kayak asumsi, memang benar-benar asumsi yang nantinya tuh kita pengen buktikan hasilnya gitu. Terus nanti disimpulkan, terus diuji secara ilmiah. Kalau kuantitatif ya berarti nanti ada yang analisis regresi atau dia pakai statistika non parametrik dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya menghubungkan antara variabel. Nah, apakah variabel X itu akan mempengaruhi variabel Y-nya kayak gitu. Variabel X itu pasti satu, tapi kalau variabel Y itu bisa lebih dari satu kayak gitu. Nah, bersifat spesifik dan jelas supaya bisa diuji dengan metode yang tepat gitu. Jadi nanti pas sudah masuk, kan kita udah punya nih hipotesis penelitiannya. Nanti masuk nih ke pengolahan data. Pengolahan datanya itu menggunakan apa kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke pengolahan data kan ada namanya teknik pengambilan sampel kayak gitu. Nah, pengambilan sampelnya ini enggak yang cuma ya udah satu kelas ini berapa orang kita ambil enggak. Jadi ada beberapa tahapan juga nanti kita akan bahas kayak gitu. Oke. Nah, pertimbangan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama pastinya relevan, bisa diuji dan berkualitas ilmiah. Nah, berdasarkan teori yang relevan, hipotesis harus disusun berdasarkan landasan teori atau hasil penelitian terdahulu yang sudah terbukti secara ilmiah. Misalnya, pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar. Nah, kita tuh harus paham dulu teori gaya belajar siswa itu seperti apa. Yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita udah tahu nih kayaknya gaya ini tuh nggak bakal jadi ada pengaruhnya deh. Nah, kalau kita udah paham nih teorinya, terus kita udah nyimpulkan itu, ya kenapa kita harus buat judul itu? Kalau yang jelas-jelas itu nggak ada pengaruhnya kayak gitu. Misalnya cyberbullying kayak gitu. Misalnya kalian bilang pengaruh TikTok terhadap cyberbullying, ya sebenarnya itu benar-benar emang ada pengaruhnya. Jadi ngapain kalian cari tahu lagi kayak gitu? Tuh misalnya atau enggak terkait culture shock orang-orang yang datang ke Jakarta. Nah, kalian misalnya kayaknya orang-orang jarang ada yang culture shock misalnya kayak gitu. Ya udah, kenapa harus dicari tahu penelitiannya kayak gitu, lebih ke situ. Jadi biar penelitian itu berkualitas kayak gitu. Nah, itu makanya adalah harus ada landasan teori. Nanti kita nyimpulin tuh di hipotesisnya dulu kayak gitu. Terus dapat diuji secara empiris. Terus ini hindari hipotesis yang kayak semua orang pasti bahagia
kaya kalau punya banyak uang. Nah, ini tuh susah dibuktikan kayak gitu secara ilmiah karena ini sangat subjektif kayak gitu, nggak bisa dilihat cuma dari satu orang aja. Padahal orang di Indonesia ini banyak nih ribuan, itu nggak bisa cuma statement kalian cuma anak UNJ doang kayak gitu. Nah, nanti aku juga mau ngasih tahu ada beberapa kekeliruan gitu ya terkait sampel, terutama di kuantitatif. Oke, nanti lanjut. Terus rumusnya jelas dan spesifik. Gunakan kalimat yang jelas, lugas, dan tidak ambigu. Nah, jangan sampai bikin hipotesis ini multitafsir atau kayak ambigu. Kalian jangan sampai membuat kalimat di rumusan masalah sama di hipotesis penelitian ini ambigu kayak gitu. Terus yang keempat, ada hubungan antar variabel yang tadi, adanya pengaruh antara motivasi belajar X terhadap hasil belajar Y. Jadi kalian juga harus paham dulu nih, X itu apa, Y itu apa, jangan sampai ketuker. Malah pengaruh hasil belajar terhadap motivasi belajar atau pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar kayak gitu. Kayak misalnya contoh judulnya pengaruh apa ya, pengaruh bau sampah gedung G terhadap minat orang mengunjungi gedung G misalnya kayak gitu. Nah, mana yang variabel X sama variabel Y-nya, jangan sampai ketukar kayak gitu. Terus logis dan masuk akal kayak gitu. Terus dan ini mungkin contoh gitu ya. Ini contoh untuk hipotesis hipotesis penelitian. Jadi sebelum masuk ke contoh gitu ya, kan di penelitian kuantitatif itu ada hipotesis penelitian sama hipotesis statistika. Nah, itu beda. Hipotesis penelitian itu dia itu berupa kalimat yang nantinya dugaan sementara yang nantinya mau kita buktikan, yang kita harapkan terbukti di kesimpulan kayak gitu. Jadi ketika judulnya ini pengaruh penggunaan media interaktif terhadap hasil belajar matematika siswa, maka hipotesis penelitiannya itu misalnya judulnya misalnya ini, terus berarti hipotesisnya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara pengguna media interaktif dan hasil belajar matematika kelas 8 kayak gitu. Jadi bukan yang ada H0, H1 atau HA kayak gitu. Itu tuh masuk ke hipotesis statistika kayak gitu. Bro, aku punya contohnya nih, bentar. Contoh kalimat ya, nanti aku kirim aja ke itu buat dijadiin contoh. Jadi nanti ada kalimat itu ya, adapun berdasarkan latar belakang, misalnya kalimatnya gitu, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, terdapat hipotesis penelitian yaitu atau adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengguna media interaktif dengan hasil belajar matematika siswa kelas 8. Jadi sebuah asumsi, dugaan awal yang nantinya tuh kita pengen buktikan di pengambilan data, di pengolahan data. Nah, nanti akan disimpulkan di kesimpulan kayak gitu. Nah, ini contoh lagi gitu ya, terkait penelitian lingkungan. Misalnya judulnya pengaruh kampanye lingkungan terhadap kesadaran penggunaan plastik sekali pakai. Nah, ini hipotesisnya ya berarti kampanye lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kayak gitu. Terus ini penelitian teknologi contohnya, misalnya pengaruh aplikasi belajar terhadap motivasi belajar siswa. Ya berarti hipotesisnya penggunaan aplikasi belajar daring berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh. Kayak gitu. Benar-benar dugaan sementara kayak gitu. Jadi bukan yang H0 diterima, H0 ditolak. Itu bukan, itu masuk ke hipotesis statistika. Kalau ini contoh penelitian teknik, di judulnya misalnya pengaruh presentasi campuran plastik terhadap kekuatan paving block. Hipotesisnya, semakin tinggi presentase campuran plastik pada paving block, maka semakin tinggi pula kekuatan dalam uji tekanan. Nah, sebenarnya kalau nanti kalian belajar statistika parametrik, itu ada namanya kesimpulan Y, Y sama dengan AX plus B. Nah, itu tuh juga akan menjawab hipotesis penelitian kalian kayak gitu, karena semakin nilai A-nya itu semakin tinggi, maka eh, pengaruhnya itu juga semakin besar kayak gitu. Nah, itu nanti kalau misalnya masuk ke statistika parametrik atau enggak statistika non parametrik itu nanti dibahas kayak gitu.
Tuh, terus, nah ini masuk ke hipotesis statistika. Nah, hipotesis statistika sama dugaan sementara, tapi dia menggunakan data dan analisis statistik kayak gitu. Nah, ini nanti dilakukannya dengan menggunakan uji T, ANOVA, regresi, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini baru yang kalau ada H0 sama H1 atau HA gitu. Nah, di hipotesis statistika atau di kesimpulan nantinya, itu tuh cuma ada dua kemungkinan, terima H0 atau tolak H0. Jadi nggak ada terima HA atau H1, kayak gitu. Jadi cuma ada terima H0 sama tolak H0, kayak gitu. Nah, penjelasan itu pernyataan yang menyatakan tidak ada perbedaan. Jadi H0 itu tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruhnya kayak gitu. Nanti tulisannya misalnya H0,2 mu 1 sama dengan mu 2 kayak gitu. Tapi ada beberapa referensi yang beda sama aja, yang penting dia itu sama dengan. Nah, itu tidak ada pengaruh sama sekali terhadap variabel X dan Y. Nah, kalau H1, HA itu adanya pengaruh. Makanya kalau misalnya ada pengaruh pasti dia jawabannya tolak H0 karena kan tolak H hipotesis H0-nya itu nggak benar, maksudnya nggak terbukti, makanya ya tolak H0. Dan kalau misalnya dia nggak ada pengaruh maka terima H0, maka H0-nya ini terbukti kayak gitu. Jadi cuma ada dua pernyataan itu. Nah, ini mungkin contoh terkait dari judulnya ya, pengaruh metode daring terhadap hasil belajar matematika. Kalau misalnya dia ada pengaruh, berarti ya dia tolak nol, maka ada pengaruh metode daring terhadap hasil belajar. Nah, sama juga nih yang penelitian kedua, sama yang ketiga, kayak gitu. Nah, ini masuk ke populasi dan sampel. Nah, ini ada beberapa kesalahan, bukan kesalahan, mungkin mis miskom gitu ya, miskom atau miskomunikasi, pokoknya ada kesalahan, beberapa kesalahan kalau mau ngambil jadi mungkin teman-teman udah tahu gitu ya secara general penelitian kuantitatif sama kualitatif itu bedanya apa. Kalau kuantitatif ya jelas dia hasilnya tuh ada angkanya, dia pasti kayak gitu. Misalnya kualitatif ya penelitiannya itu berdasarkan observasi, wawancara dan sebagainya. Mungkin teman-teman udah paham kayak gitu, nanti pasti juga dikasih tahu kan penelitian penelitian kuali sama kuantitatif. Nah, tapi yang membedakan secara jelas kuali dan kuantitatif itu adalah outputnya, output dari penelitiannya. Kalau kualitatif itu dia hanya berlaku di daerah itu aja. Misalnya teman-teman eh, ngambil penelitian itu ya di UNJ terkait apa ya, kalau kualitatif mungkin kecemasan misalnya kayak gitu. Nah, yaudah itu cuma berlaku di UNJ aja kayak gitu. Itu kualitatif. Tapi beda sama kuantitatif. Kuantitatif itu berlaku untuk semuanya, digeneralisasi kayak gitu. Makanya ketika kuantitatif ini pengambilan sampelnya itu sangat dilihat kayak gitu. Gak cuma sembarangan ngambil sampel tok gitu. Beda sama kualitatif. Nah, ini banyak kekeliruan. Aku juga waktu APMM salah kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan karena belum tahu ilmunya. Jadi teman-teman udah tahu ilmunya, baiknya diterapkan kayak gitu. Aku juga sambil belajar waktu itu ada beberapa matkul. Nah, itu juga aku pahamin. Oh, ternyata pas lagi APMM tuh salah ya pengambilan sampelnya kayak gitu. Apalagi aku ngambilnya kuantitatif kayak gitu. Nah, kalau kuantitatif itu misalnya kita mau salah satu sekolah, misalnya di SMA Negeri 45 Jakarta. Nah, tapi kita tuh di latar belakang itu nggak boleh bahasa si SMA 45. Jadi itu bedain penelitian kuantitatif sama tindakan kelas. Tindakan kelas itu bisa langsung sekolah, tapi kalau kuantitatif boleh satu sama bab 2 kalian tuh nggak boleh bahas sekolah itu. Cuma bahas misalnya sekolah SMA di Jakarta Timur kayak gitu. Ya udah bahas di SMA Jakarta Timur aja. Nah, nanti kalian ambil pra penelitian. Nah, kira-kira sekolah mana yang cocok? Misalnya dari sekolah Jakarta Timur, itu kan banyak ya, ada SMA 21, SMA 36, SMA 31, 30 masuk mana ya? Pokoknya ya sekitar itu. Nah, itu kalian ambil misalnya tiga sekolah kalian lakukan pra penelitian, terus nanti yang memang sesuai kriterianya baru misalnya SMA 21 kayak gitu. Yaudah berarti SMA 21 yang menjadi sampel kayak gitu. Jadi populasi itu kalau kalian ngambil kuantitatif terutama di sekolah ya
kalian harus adain pra penelitian dulu, yaitu dengan misalnya wawancara gurunya atau cari strategi apa lokasi strategisnya itu gimana kayak gitu. Nah, terus misalnya 21 sama 21 kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kuantitatif itu general. Jadi hasilnya walaupun kalian di SMA satu tapi misalnya contoh judul apa ya? Pengaruh apa ya? Oh, pengaruh gaya belajar siswa terhadap pemilihan jurusan di kuliah misalnya kayak gitu. Nah, itu kalian cuma ngambil di SMA satu. Tapi itu tuh bisa digeneralisasikan ke seluruhnya kayak gitu. Beda sama kualitatif. Kualitatif tuh ya udah di desa itu, di kota itu cuma itu doang. Nah, tapi kalau kuantitatif itu bisa digeneralisasi ke semuanya. Makanya sering banget kita gunain teori penelitian relevan untuk landasan teori kita karena itu bisa digeneralisasi walaupun dia cuma di SMA Kediri tapi kita gunain di Jakarta kayak gitu itu bedanya kuantitatif sama kualitatif kayak gitu. Terus kita masuk nih ke populasi. Ya tadi populasi misalnya kalian mau cari minat belajar di SMP di Kota Bandung. Nah, populasinya ya berarti semua SMP di Kota Bandung. Nah, sampelnya itu beberapa sekolah aja. Beberapa sekolah dicari dulu pra penelitiannya. Terus misal 2 sekolah. Terus baru tentuin satu sekolah yang akan menjadi sampel kalian kayak gitu. Nah, untuk nentuin jumlahnya itu nanti ada rumusannya lagi. Ini misalnya di siswa SMP negeri di Jakarta Timur. Berarti sampelnya itu 100 siswa dari 5 sekolah berbeda atau misalnya 100 siswa dari 3 sekolah berbeda atau 2 sekolah berbeda kayak gitu. Nah, ini bedanya. Kalau populasi ya seluruhnya, sampel itu sebagian. Terus sasaran utama, populasi itu sasaran utama. Tapi kalau sampel itu objek yang mau kita teliti langsung. Populasi digunakan untuk mendeskripsikan keseluruhan. Sedangkan sampel digunakan untuk mewakili populasi gitu. Terus seluruh anggota, itu tadi ulangan. Terus sama cara menentukan sampel yang baik. Yang pertama tuh pasti mewakili populasi. Itu nanti kalian bisa cari mau homogen, heterogen kayak gitu. Nah, terus jumlahnya cukup untuk dianalisis kayak gitu. Nanti misalnya mau pakai Slovin atau ada dua, terus dipilih dengan teknik yang tepat dan datanya juga tidak bias atau netral kayak gitu. Makanya ketika kita buat angket, baiknya eh, menghindari yang netral. Misalnya ada skala Likert Likert 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan tiganya netral ya. Itu lebih baik dihindari. Nah, ini untuk pemilihan sampel ya. Nah, misalnya yang pertama tuh ada simple random sampling. Nah, ini kita punya memiliki peluang yang sama untuk dipilih sifat populasinya ini homogen. Jadi kalau simple random sampling itu homogen, tapi kita punya eh, eh, kriteria nggak punya kriteria, tapi kita bisa mengundi secara acak gitu 100 siswa secara acak dari 500 siswa di sekolah. Nah, nanti ada perhitungannya pakai rumus Lovin kayak gitu misalnya kalau misalnya di UNJ atau dispesifikin di Fakultas Teknik. Misalnya Fakultas Teknik itu ada 3.000 siswa, 3.000 mahasiswa. Nah, itu kan mungkin secara logika itu kayaknya susah untuk APMM ngambil 3.000 mahasiswa kayak gitu. Nah, itu ada dua nanti kita bahas. Terus ada stratified sampling. Nah, populasi ini dibagi beberapa strata, dibuat kelompok. Nah, kelompoknya ini dia datanya itu heterogen, maaf ini harusnya data heterogen. Nah, populasi ini dibagi berdasarkan misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, ini buat yang ngambil misalnya di sekolah contohnya. Misalnya kelas 8, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, kalau misalnya kelas 7-nya diambil 10%, maka kelas 8 dan kelas 9 itu 10% juga. Kalau misalnya kelas 7-nya diambilnya 5%, maka kelas 8 juga harus 5%, kelas 9 juga harus 5%, kayak gitu. Nah, selanjutnya cluster sampling. Nah, ini dibagi menjadi kelompok, lalu dipilih beberapa kelompok secara acak.
Misalnya dari memilih 5 sekolah dari 20 SMP, lalu semua siswa di sekolah itu jadi sampelnya kayak gitu. Misalnya kayak tadi di Jakarta Timur tuh ternyata ada 35 SMP. Nah, kalian cuma milih 3 atau 2. Itu namanya cluster sampling kayak gitu. Ini systematic sampling berdasarkan interval tertentu kayak gitu. Nah, ini yang non probability sampling itu tidak semua anggota populasi punya peluang yang sama. Kalau misalnya teman-teman eh, punya kriteria, misalnya kayak pengguna Shopee, kan gak semuanya pengguna Shopee gitu. Atau Shopee Pay Later, kan gak semua orang menggunakan itu. Walaupun dia pengguna Shopee, tapi dia nggak punya Shopee Pay Later kayak gitu. Berarti kan dia nggak masuk ke kriteria teman-teman kayak gitu. Nah, itu purpose sampling kayak gitu. Jadi yang bingung membedakan purpose sampling sama tadi random sampling tuh ini kayak gitu. Kalau random sampling ya kalian cuma pakai rumus Lovin terus cari datanya sebanyak itu udah. Tapi kalau purpose sampling kan punya kriteria. Bisa kayak suka nemu pria dengan umur 16 sampai 25 tahun yang menggunakan OVO dan juga menggunakan Grab, sering menggunakan OVO misalnya kayak gitu. Nah, itu buat purpose sampling. Terus yang selanjutnya coefficient sampling yang paling mudah dijangkau oleh peneliti yaitu yang memang lagi ada di tempat itu kayak gitu. Kayak waktu itu aku ingat pas lagi maba, pas lagi ruat 2020 itu ada cutting. Dia itu penelitiannya terkait dendeng dendeng gitu. Nah, itu karena karena dia lagi ruat, kita lagi ruat terus yang cuma anak KPM doang. Nah, itu ini contohnya misalnya kayak gitu. Misalnya Bang Aung itu cuma di ruat tuh anak KPM dong ya udah berarti sampelnya dia itu cuma anak-anak KPM yang nyobain dendengnya dia kayak gitu. Misalnya kalian juga di perpustakaan, terus cuma orangnya cuma itu doang ya udah orang itu yang jadi sampel kalian kayak gitu. Terus misalnya apa ya contohnya misalnya kalian lagi di kelas. Nah, kelasnya lagi campuran nih di seluruh fakultas teknik tapi beda prodi. Nah, itu ya udah berarti itu sampelnya kalian kayak gitu. Terus kalau kuota sampling misalnya dari 30 siswa kelas 7, 30 dari kelas siswa dari kelas 8. Nah, ini misalnya kayak kalian siswa-siswa berprestasi aja atau apa kayak gitu. Terus snowball sampling itu bertambah melalui referensi dari sampel sebelumnya. Misalnya meneliti pengguna narkoba mulai dari satu orang kemudian merekomendasikan lainnya. Jadi kan datanya bisa di keep ya. Terus nanti orang itu punya rekomendasi terus nanti kita eh, nambah lagi datanya kayak gitu. Terus misalnya kayak anak psikolog itu mau meneliti kesehatan mental kayak gitu. Terus misalnya dia tahu nih data si orang ini, Kak coba teman saya nih dia kayaknya gangguan mental kayak gitu misalnya. Nanti kasih datanya. Nah, itu berarti data kalian bertambah kayak gitu. Itu terus contoh penelitian sampel. Misalnya pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa di SMP. Nah, populasinya di Kota Bandung. Sampelnya berarti misalnya 150 siswa dari 5 SMP yang dipilih secara acak. Kayak gitu. Nah, ini mungkin, nah tadi ya ada dua, ada menggunakan rumus Lovin sama menggunakan tabel Krejci Morgan kayak gitu. Nah, kalau rumus Lovin ini kita harus tahu dulu nih tingkat errornya. Jadi nanti kan ada ya tingkat errornya. Tingkat errornya itu adalah persentase kesalahannya. Biasanya itu orang-orang menggunakan 5% atau enggak 10% atau 1% kayak gitu. Tapi yang sering digunakan itu 5% sama 1% kayak gitu. Nah, nanti dihitung misalnya jumlah sampelnya berapa, jumlah populasinya ada berapa. Misalnya ada 3.000, 3.000, terus habis itu tingkat kesalahannya atau errornya itu kalian pakai yang 5%, berarti 0,05. Kayak gitu, berarti 3.000 dibagi satu tambah tadi 3.000 dikali sama 0,05 kuadrat, kayak gitu. Tadi pakai contoh yang 5.000 kayak gitu. Nah, ada juga yang lebih mudah. Kalau ini mungkin kalau ini secara
pasti gitu ya rumusnya. Tapi misalnya angkanya tuh nggak ada yang di sini, Crazy Morgan. Nah, kalian bisa menggunakan Slovin kayak gitu. Kalau datanya dia kelipatan 10, 20, 30 nih, datanya bisa kalian cek aja gitu di Google. Ini misalnya datanya 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100.000. Nah, ini datanya sesuai ini, berarti kalian bisa langsung ngambil aja di tabel Krejci Morgan kayak gitu. Misalnya ada 5.000, berarti sampel kalian tuh 357 kayak gitu. Sebenarnya aku pernah coba nggak pakai yang ini sama yang satu lagi Slovin. Dia cuma beda beberapa angka aja, tapi lebih gedean. Apa ya, lupa. Lebih gedean si apa Slovin seingat aku. Coba nanti kalian coba aja kayak gitu. Tuh. Terus mungkin dari aku cukup terkait merumuskan hipotesis dan memasukkan teknik sampling kayak gitu. Mungkin dibalikin lagi ke moderator. Oke, Atau terima mau kasih sekalian di banyak. share screen? Kenapa Kak? Mau sekalian di share screen juga. Oh iya, boleh. Oke, Oke, boleh lanjut aja moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Tia atas pemaparan materinya. Keren dan luar biasa sekali materi yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi untuk kakak-kakak yang punya pertanyaan, boleh langsung raise hand saja atau boleh langsung bertanya aja nih di kolom chat. Oke, mungkin ada Kak Siti Nur Aisyah udah raise hand. Boleh dipersilakan. Aku izin nanya. Oke, makasih sebelumnya Kak Tia atas penjelasannya. Aku izin nanya Kak, kan tadi dibahas tentang yang hipotesis penelitian atau hipotesis statistik ya. Nah, kan kita tahu juga kalau misalkan keduanya beda peletakannya, yang hipotesis penelitian tuh di dua, hipotesis statistik di tiga. Iya, tapi walaupun dua-duanya beda peletakannya, tapi kayak eh, perbedaan spesifiknya apa ya Kak? Soalnya di ininya kan sama, apa artinya kayak tidak ada pengaruh dan ada pengaruh gitu Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, makasih ya Is atas pertanyaannya. Tadi ya terkait perbedaan tata letak hipotesis penelitian sama statistika. Sebenarnya kenapa ditaruh di bab 2? Karena itu nyambung sama kerangka kan kerangka berpikirnya itu tadi bahasa kerangka berpikir itu bahasa peneliti yang menjelaskan latar belakangnya gitu tanpa ada teori atau menurut pendapat siapa 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 kayak gitu. Nah, ini dugaan penelitinya itu loh, dugaan peneliti benar-benar dugaan peneliti yang nantinya itu diharapkan akan terbukti di kesimpulan kayak gitu. Jadi belum benar-benar belum ada pakai analisis regresi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kenapa di hipotesis statistika di bab 3? Nah, itu dia berhubungan sama di bab 3 itu kan ada pengambilan pengolahan data gitu pakai statistika deskriptif atau statistika inferensia, terus nanti dia pakai analisis regresi sederhana atau analisis regresi eh,
ganda gitu. Nah, itu kan nanti akan menjawab. Nah, itu nanti masuk ke berhubungan sama statistika yang ada di atas-atasnya itu. Kayak gitu kan nanti ada rumus-rumusnya. Nah, itu nanti akan ngebantu hipotesis statistika. Nah, hipotesis statistika itu tuh dia nggak ngasih tahu nggak ngasih tahu dugaan yang diharapkan peneliti itu apa. Dia cuma ngasih tahu H0 itu tidak ada pengaruh sama HA atau H1 itu ada pengaruh kayak gitu. Jadi kita nggak dikasih tahu nih mana sih yang eh, harapan peneliti itu untuk penelitian itu kayak gitu. Itu sih simpelnya kayak yang satu tuh benar-benar harapan peneliti untuk nanti dijawab di kesimpulan. Yang satu tuh berdasarkan ya pengolahan data, pengambilan datanya dia kayak gitu. Itu Aisyah apakah terjawab? Lumayan terjawab sih Kak. Makasih Kak. Oke, terima kasih untuk Ais pertanyaannya. Boleh untuk kakak-kakak lain, boleh ASN aja atau boleh langsung di chat untuk bertanya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, aku boleh nanya-nanya dulu nih ke Katia. Gimana sih Ya boleh Farid. kesibukannya, kesibukannya pada hari ini? Kayak lagi ngapain aja? Oh, kesibukan. Kesibukan tadi Ya, pagi ngajar. Terus habis itu jalan-jalan terus balik ke rumah. Udah. Sama ini ngisi sekolah mentor malah ngajar di mana Kak kalau boleh tahu? di MTS Alwaton Cakung. Oke, oke kakak-kakak lain boleh pertanyaannya jika ada. Kalau Katia, kalau dari aku sendiri, aku mau nanya juga nih Kak, boleh nggak ya Kak? Boleh, boleh. Eh, Kalau misalnya kita mau meneliti sesuatu nih, nah tapi teknik sampling kita tuh nggak sesuai sama karakteristik populasinya, itu hal tersebut sebenarnya mempengaruhi validalitas validalitas hasil penelitiannya nggak sih? Makasih ya Katia sebelumnya. Boleh diulang lagi kayak tadi. Oh, oke Kak. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti sesuatu, nah tapi kita milih teknik samplingnya itu kayak kurang tepat gitu Kak, sama karakteristik populasinya. Kalau kejadiannya seperti itu, kalau eh, hal itu tuh mempengaruhi validalitas penelitiannya nggak sih Kak? Eh Ya, mempengaruhi karena kan kalian tujuannya misalnya anak kelas 8 dengan misalnya materinya itu suhu kayak gitu di fisika suhu. Tapi kalian ngambilnya kelas 8 tapi itu nggak ada materi suhunya atau kalian ngambilnya kelas 7 tapi dia tuh nggak belajar suhu kayak gitu. Nah, itu berarti kan dia benar-benar nggak tahu materinya kan kayak gitu. Atau misalnya kalian mau penelitian tentang misalnya misalnya pengaruh apa ya eh motivasi siswa gitu terhadap gaya belajar kayak gitu. Tapi kalian ngambilnya itu bukan siswa tapi mahasiswa kayak gitu itu berpengaruh kayak gitu. Terus untuk menentukan sampelnya mungkin kalau menentukan populasi akan berpengaruh kalau sampel itu harus ngikutin prasyarat dari eh, pengolahan data yang kalian ambil kayak gitu. Itu paling
Oh, terjawab Katia. Terima kasih Katia. Oke, terima kasih Sylvia atas pertanyaannya. Boleh untuk pertanyaan lain dipersilakan. Oh ya, tadi untuk Kak Ismi tadi sempat raise hand ya. Eh, jadi bertanya tidak Kak? Oke, mungkin tadi pertanyaan tuh sama kayak Sylvie yang mau aku tanyain. Cuman aku kepikiran pertanyaan lain sih untuk Katia yang aku pengen tanyain. Tapi emang agak keluar dari topik hipotesis sama teknik penarikan sampling sih Kak. Gimana Kak? Nggak apa-apa. Boleh? Tadi kan Katia tuh nyinggung terkait latar belakang ya Kak. Kayak misalkan kita mau nentuin populasi gitu. Misalkan populasinya pengen di eh, SMK satu atau gimana gitu. Tapi di latar belakang tuh harus dicantumnya kayak lebih besar gitu skupnya kayak misalkan DKI Jakarta atau Jakarta Timur gitu. Nah, eh, kalau misalkan nentuin kayak gitu emang kudu kayak nyebar angket ya, maksudnya biar tahu gitu di situ ada masalahnya atau enggak atau cuman kayak apa ya nanya-nanya kayak dari temen misalkan misalkan nih kan banyak dari teman-teman apa yang mau APMM tuh nelitinya tuh cuman di prodinya atau cuman di fakultasnya gitu. Nah, takutnya tuh di situ kan kayak kurang ada gitu masalahnya yang mau diteliti. Nah, itu baiknya gimana ya Kak untuk nentuin populasi sama mungkin teknik penarikan sampelnya juga. Oke, terkait latar belakang ya, kita kan tahu bedanya kuali. Kan kalau kuali sama kuanti, kuanti itu kan dari yang general ke khusus ya. Kuanti, kuanti itu dari yang general ke khusus. Nah itu ya makanya dari sekolah-sekolah, beberapa sekolah atau beberapa lingkup, misal beberapa eh, panti asuhan misalnya kayak gitu. Terus nanti sampelnya itu ya cuma satu sekolah atau cuma satu panti asuhannya kayak gitu. Nah itu kan pembuktian mengkerucutnya dari kuantitatif itu ya latar belakang kuantitatif. Nah, terus kalau misalnya tadi pertanyaannya apa lagi, Mi? Kayak ini aja sih Kak kayak bisa tahu gitu caranya caranya kita tuh bisa tahu nih misalkan kita pengen neliti tentang kayak apa ya suatu hal lah gitu. Nah, tapi tiba-tiba tuh menti kita tuh bilang kayak pengen neliti di prodi, misalkan di prodi sosiologi gitu. Tapi itu tuh kayak belum berdasarkan data gitu loh. Nah, cara kita tahu gitu di situ ada masalah, mending kita bisa bikin sebar angket gitu atau nanya-nanya aja gitu. Boleh atau enggak gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk itu bisa melakukan wawancara atau enggak nyebar angket. Nah, kalau nyebar angket tuh kayak kalian tuh nyebar angket misalnya di 5 sekolah itu atau enggak langsung ngedatangin sekolah itu. Kira-kira misalnya memang di apa namanya memang ada masalah atau enggak di sekolah itu kayak gitu. Kalau memang udah nggak masuk nih, misalnya kayak matematika, aku di sekolah aja gitu ya misalnya kalian mau ngambil tema maksudnya dari IPA kayak gitu terus kalian ngambil di SMA yang jurusannya IPA nih misalnya 21 tiga kalian tentangin 3 sekolah ini ternyata nih 21 anak-anaknya jago IPA-nya kayak gitu. Nah, terus kalian mau video TikTok, mengarah video TikTok terhadap pelajaran IPA-nya atau biologinya gitu. Nah, ya pasti mereka tanpa mereka harus ada video TikTok ya mereka bisa sendiri gitu. Karena kan mereka udah pintar, kayak kalian udah tahu dia tuh udah pintar kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Terus ke SMA satu ternyata SMA satu nih 50-50 lah anaknya kayak gitu. Kalian wawancara gurunya kayak gitu cari tahu. Nah, terus ke SMA
36, ternyata 36 juga sama kayak 21, anak-anaknya IPA. Nilainya itu unggul semua di IPA, bisa itu UN pun bahkan IPA-nya. Kalau SMA biologi, fisika, kimia ya, ya biologinya bagus, fisikanya juga bagus, kimianya juga bagus kayak gitu. Terus kalian mau pengaruh video TikTok di SMA 36 sama 21, ya tanpa bantuan video TikTok mereka udah bisa kayak gitu loh. Kayak jadi cari tahu dulu, misalnya wawancara gurunya kayak gitu, atau enggak misalnya dosen, misalnya di lingkungan dosennya kayak gitu. Misalnya di ISMI, di sosiologi, misalnya di sosiologi itu mau penelitian terkait motivasi juga nih, motivasi terhadap apa, misalnya misalnya motivasi belajar di salah satu matkul di sosiologi, tapi ternyata dosennya ini enak, terus dosennya juga gak killer. Nah, terus berarti kan ya udah kelihatan gitu kalau itu memang dari dasar itu udah bagus kayak gitu. Terus misalnya, makanya ISMI harus perlu cari tahu dulu tuh, misalnya di sosiologi, terus di PKN. Nah, PKN ini kira-kira kendalanya tuh di apa? Kayak gitu, lebih mencari tahu pengalaman apa namanya, hal yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan atau enggak. Jangan sampai mereka tuh udah lebih unggul dari penelitian kita, tapi kita baru neliti itu kayak gitu sih, ISMI. Oke oke Kak. Makasih Gimana Kak Tia. ISMI? Aman aman Kak. Ya, Paham paham. kayak gimana Farid, lanjut atau? Oh ya, sebentar Kak. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa dicukupkan aja kali ya. Oke. Oke. Baik, pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi dan tanya jawab kita pada malam ini. Namun, untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait materi yang Katia sampaikan tadi, mungkin bisa untuk langsung menghubungi kontak Katia. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Katia karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak metode sekalian. Mungkin sebelum mengakhiri sesi diskusi dan tanya jawab kita pada malam ini, saya izin membacakan simpulan dari materi yang disampaikan. Kesimpulan materi sekolah mentor 2 dari pembicara kita pada malam ini, Katia, adalah hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang berupa asumsi atau pendapat yang masih perlu diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data. Konsep dasar hipotesis yaitu bersifat sementara, diuji secara ilmiah, menghubungkan antara dua atau lebih variabel, serta bersifat spesifik dan jelas. Hipotesis harus disusun berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah terbukti secara ilmiah. Hipotesis juga harus diuji melalui data, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, dijelaskan juga hipotesis statistika yang merupakan pernyataan atau dugaan sementara tentang hubungan antar variabel yang bisa diuji menggunakan data dan analisis statistik. Berikutnya, Katia juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif itu digunakan untuk menjawab permasalahan pada populasi yang spesifik saja. Sedangkan penelitian kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan populasi yang dapat digeneralisasi. Beberapa jenis teknik sampling juga disebutkan, yaitu ada simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling, full positive sampling, convenience sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Selain itu, terdapat juga contoh penyelesaian teknik sampling menggunakan rumus Lovin dan tabel Quejier dan Morgan. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Katia yang telah menjadi pembicara kita pada malam ini. Wah, keren banget ya materi kita pada malam hari ini. Tentunya banyak banget insight baru yang kita dapatkan mengenai materi merumuskan hipotesis dan menentukan teknik sampling. Nah, selanjutnya kepada Katia, jangan kemana-mana dulu nih, karena ada hadiah dari panitia berupa sertifikat untuk pembicara pada acara Sekolah Mentor 2 ini. Kepada kakak operator, boleh tolong ditampilkan sertifikat pembicara kita pada malam ini. Oke, terima kasih. Sertifikat nomor 064 SER strip D strip KPM UNJ garis miring 4 garis miring 2025 diberikan kepada
Tia Wahyuningsih, APMU, sebagai pembicara dalam kegiatan Sekolah Mentor 2 dengan tema merumuskan hipotesis dan menentukan teknik sampling yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta pada Jakarta 11 April 2025. Ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Kak Muhammad Habib Alvin, APMM, dan Kepala Divisi P2P Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Kak Nafisya Putri Insyani, APMM. Baik, izinkan saya untuk membantu dokumentasi penyerahan sertifikat. Baik, dokumentasi akan dimulai dalam 3, 2, 1. Sudah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak yang bertugas untuk dokumentasi. Terima kasih banyak ya Kak Tia. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Sukses selalu juga ya Kak. Amin. Terima kasih Kepada Farid dan teman-teman KPM. Amin. Oke, kepada Kak Tia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas materi dan serta wawasan yang telah kakak sampaikan. Apabila Kak Tia ada kesibukan lain pada malam hari ini, boleh kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Namun jika Kak Tia ingin bersamai kami hingga akhir acara pun, sangat kami persilahkan. Baik, saya Muhammad Farid sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Kak Farid, juga pembicara kita Kak Tia. Wah, keren banget ya materi kita di malam hari ini. Tentunya banyak banget insight baru yang bisa kita dapetin mengenai cara merumuskan hipotesis dan menggunakan teknik sampling. Nah, selanjutnya untuk Kak Farid jangan kemana-mana dulu nih, karena kita ada oleh-oleh dari panitia berupa sertifikat untuk moderator. Kepada kakak operator, boleh minta tolong untuk ditampilkan sertifikatnya, Kak. Sertifikat nomor 065 garis miring share garis miring D strip KPM WJ garis miring 4 garis miring 2025 diberikan kepada Muhammad Farid APMP sebagai moderator dalam kegiatan Sekolah Mentor 2 dengan tema cara merumuskan hipotesis dan menekan teknik sampling yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta yang ditangani oleh Kak Muhammad Habib Alvin Rahman sebagai Ketua Umum KPM UNJ 2025 dan Kak Nafisya Putri Insani sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Penelitian. Eh, Baik, dokumentasi mungkin eh, bisa langsung dimulai saja. 3, 2, 1. Sudah selesai. Baik. Terima kasih banyak ya Kak Farid. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Kak Farid. Amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke agenda terakhir yaitu dokumentasi akhir. Kepada kakak mentor sekalian diaktifkan untuk pada kakak mentor sekalian diharapkan untuk segera mengaktifkan fitur kameranya ya Kak. Sesi dokumentasi akan dimulai pada 20:54. Baik, dokumentasi akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, sudah selesai.
Wah, nggak kerasa banget ya kakak mentor APMM juga teman-teman. Sekarang kita udah ada di penghujung acara. Makasih pada kakak mentor yang telah mengikuti rangkaian acara Sekolah Mentor 2 di malam hari ini dari awal sampai selesai. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan ilmiah serta menginspirasi kita untuk lebih berkembang dan memajukan penelitian di Indonesia. Karena kita mengawali acara ini dengan doa, alangkah baiknya kita juga mengakhiri acara ini dengan doa. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Karena kita sudah berada di penghujung acara, saya Sylvia Ramadhani selaku Master of Ceremony di seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Juga saya mewakili kakak panitia lainnya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam hal perkataan atau perbuatan selama berlangsungnya acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.